Surat pertama, Jepara, 25 Mei 1899. Kepada Estella H. Zihandelar. Saya ingin sekali berkenalan dengan gadis modern, yang berani, yang berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegap, riang dan gembira, penuh semangat dan keasikan. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Ya, bolehlah saya katakan bahwa dalam pikiran dan perasaan, saya tidak turut menghayati zaman Hindia ini. Tapi, saya merasa hidup sejaman dengan saudara-saudara saya perempuan berkulit putih di barat yang jauh. Tetapi, ada kebiasaan yang sudah berabad-abad yang tidak dapat begitu saja dirombak, telah membelenggu kami dengan tangannya yang kuat. Suatu ketika, tentulah tangan itu akan melepaskan kami. Tapi, saat-saat seperti itu masih jauh, tak terhingga jauhnya. Masa itu pasti datang, saya tahu. Tapi, mungkin baru 3, 4 keturunan sesudah kami. Aduh. Bukan hanya suara dari luar saja, dari Eropa yang beradab, yang datang masuk ke hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan. Sudah sejak saya masih kanak-kanak, kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya. Dan tulisan serta karangan mengenai hal itu masih jauh dari jangkauan saya. Sudah timbul dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri. Keadaan berlangsung di sekeliling saya yang mematahkan hati saya dan membuat saya menangis karena sedih yang tak terhingga, membangunkan kembali keinginan itu. Tapi tentang hal itu, untuk sementara sampai di sini saja dulu. Pada kesempatan lain akan saya sambung. Sekarang saya hendak menceritakan tentang diri saya sebagai perkenalan. Saya, anak perempuan sulung Bupati Jepara, tepatnya anak perempuan yang kedua. Saya punya orang 5 saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakek saya, Pangeran Aryo Condronegoro dari Demak, yang sangat menyukai kemajuan, adalah bupati di Jawa Tengah yang pertama yang membuka pintunya untuk tamu dari jauh, dari seberang lautan, yaitu peradaban barat. Semua putranya yang hanya mengenyam pendidikan Eropa mewarisi cintanya akan kemajuan dari ayah mereka. Dan mereka pada gilirannya memberikan kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama dengan yang dulu mereka nikmati. Stella, kebanyakan saudara sepupu saya, dan semua kakak laki-laki saya tamat HBS, lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Hindia sini. Dan yang paling muda dari 3 kakak laki-laki saya sejak 3 tahun lebih berada di Belanda untuk menyelesaikan pelajarannya. Yang 2 orang lainnya bekerja pada pemerintahan. Kami, anak-anak perempuan, masih terantai pada adat istiadat lama. Hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan bidang pendidikan itu. Ketahuilah Stella, adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah. Dan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kota kecil kami hanyalah sekolah rendah umum. Sekolah rendah umum yang biasa untuk orang-orang Eropa. Pada umur 12 tahun, saya harus tinggal di rumah.
Saya harus masuk kotak. Saya dikurung di dalam rumah. Sama sekali terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh keluar lagi selama belum berada di sisi seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali, yang dipilih orang tua tanpa setahu kami. Suatu kebahagiaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku Belanda dan berkirim-kiriman surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih dan suram itu. Dua hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa dua hal itu, barangkali saya akan binasa, atau bahkan lebih dari itu, jiwa saya akan mati. Tetapi semangat zaman di mana-mana memperdengarkan langkahnya. Gedung-gedung tua yang kokoh megah, pilarnya menjadi goyah ketika zaman itu mendekat. Pintunya dipalang kuat-kuat meledak terkuak. Sebagian seakan terbuka sendiri, sedang lainnya dengan susah payah. Tapi pintu-pintu itu akhirnya akan terbuka juga, memberikan masuk tamu yang tak disukai. Akhirnya Stella, pada umur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya melihat lagi dunia luar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas. Tidak terikat pada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Tapi saya tidak puas. Sama sekali belum puas. Lebih jauh, masih lebih jauh dari itu yang saya kehendaki. Bukan perayaan. Bukan bersuka-sukaan yang saya inginkan. Yang menjadi tujuan keinginan saya akan kebebasan itu. Saya ingin bebas agar saya boleh dan dapat berdiri sendiri. Tidak perlu tergantung pada orang lain. Agar tidak harus kawin. Tetapi kami harus kawin. Harus. Tidak kawin adalah dosa. Celah paling besar yang ditanggung seorang gadis Bumi Putra dan keluarganya. Dan mengenai perkawinan di sini, azab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk menggambarkannya. Bagaimana tidak? Kalau hukumnya dibuat untuk orang laki-laki dan tidak ada satu pun untuk perempuan. Kalau hukum dan pendidikan keduanya untuk laki-laki belaka. Cinta. Apa yang kami tahu tentang cinta? Saya belum mengatakan umur saya kepada saudara. Bulan yang lalu, saya baru saja 20 tahun. Aneh. Ketika saya berumur 16, saya memandang diri tua sekali dan kerap berhati murung. Sekarang, setelah saya melampaui umur 20 tahun, saya merasa muda sekali dan penuh gairah hidup. Panggil saya Kartini saja. Itulah nama saya. Kami orang Jawa tidak mempunyai nama keluarga. Kartini adalah nama keluarga dan sekaligus nama kecil saya. Dan mengenai Raden Ajeng, dua kata itu menyatakan gelar. Dan menulis Nona atau sejenis itu di depan nama saya tidak berhak. Saya hanya orang Jawa. Raden Ajeng Kartini. Surat kedua, 18 Agustus 1899. Kepada Nona Estella H. Zihandelar. Apakah saya seorang anak raja? Bukan. Raja terakhir dalam keluarga kami yang langsung menurunkan kami menurut garis keturunan laki-laki, saya kira sudah berumur 25 keturunan jauhnya. Ibu masih bersaudara dekat dengan keluarga Raja Madura. Moyangnya raja yang bertahta dan neneknya ratu mahkota. Tapi itu semua tidak kami pedulikan. Bagi saya, hanya ada dua macam kebangsawanan. Bangsawan jiwa dan bangsawan budi. Pada pikiran saya, tak ada yang lebih gila, lebih bodoh daripada melihat orang-orang yang membanggakan apa yang disebut keturunan bangsawan itu. Kalau dalam surat sebelumnya kamu menjumpai kata saudara atau nona, maka jangan anggap itu sebagai formalitas.
tetapi semata kekeliruan. Saya membenci formalitas. Untuk apa saya mematuhi peraturan-peraturan adat itu? Saya gembira bahwa pada suatu ketika dapat melepaskan adat sopan santun Jawa yang rumit itu. Setelah saya berbicara dengan kamu di atas kertas, untuk sekedar memberi gambaran kepada kamu betapa rumitnya etiket kami, saya akan ceritakan sedikit. Kalau anak perempuan berjalan, maka ia harus melakukannya dengan pelan-pelan, dengan langkah pendek-pendek, sopan. Aduh, seperti siput. Kalau berjalan agak cepat, maka akan dikatai seperti kuda berlari. Saya sendiri disebut kuda koreng, kuda liar, karena saya jarang berjalan pelan, melainkan selalu pecicilan. Dan karena suatu dan lain hal lagi, saya dikatai juga. Sebab saya sering sekali tertawa terbahak-bahak dan memperlihatkan banyak gigi. Itu dianggap perbuatan tidak sopan. Terima kasih Stella atas pikiranmu yang baik sekali mengenai kami orang-orang Jawa ini. Memang dari kamu saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali pendapat bahwa semua manusia, baik berkulit putih maupun coklat adalah sama. Meskipun orang Jawa bodoh, tidak berpengetahuan, tidak beradab, orang-orang seangkatanmu akan tetap memandang mereka sebagai sesama manusia juga. Mereka juga memiliki kalbu dalam tubuhnya dan peka untuk rasa haru. Raden Ajeng Kartini.